Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita selalu memuji kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah, selalu memberikan dan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita semuanya, Allah pula yang mematikan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, mari kita semuanya, hidup kita ini, karena hidup kita tidak selamanya di dunia dan kita akan kembali kepada Allah, maka jadikan dunia ini selalu untuk berbuat baik dan jadikan kita ini untuk mengabdi kepada Allah. Dan tentunya mari kita semuanya bahagiakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merugilah bagi kita semuanya nih teman-teman. Kata Rasulullah, termasuk kita ini orang yang rugi manakala kedua orang tua kita ini masih ada, kemudian kita tidak mendapatkan surganya Allah, maka kita malah mendapatkan nerakanya Allah, na'udzubillah. Maka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yuk kita bahagiakan kedua orang tua kita. Yuk kita doakan orang tua kita. Kita selalu memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, hingga hidup kita ini tidak menjadi orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu tidak mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sesungguhnya bahayanya ketika seorang anak melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua, maka yang pertama bahaya terhadap kedurhakaan kepada kedua orang tua, yang pertama adalah termasuk daripada dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah dosa besar itu menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah uququl birul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Kita mungkin dipandang orang soleh, salat kita mungkin tidak pernah kita tinggalkan, sedekah kita tidak pernah mungkin kita putuskan, kebaikan apapun yang kita lakukan. Namun satu, ketika seseorang itu sudah uququl birul walidain, sudah melakukan kedurhakan kepada Allah, maka itu tidak akan menyelamatkan nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya adalah akibat daripada durhaka kepada kedua orang tua, karena durhaka termasuk dan diancam oleh Allah tidak akan masuk surga. Ingat sabda Rasulullah, yaitu orang yang paling merugi adalah dia tidak merawat orang tuanya ketika masih hidup, dan dia diancam masuk neraka. La yadkhulul jannata akun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka saudaraku, marilah kita semuanya muhasabah sejauh mana kita ini birrul walidain kepada orang tua kita. Jangan-jangan selama ini kita ini lebih cinta, mungkin yang sudah berumah tangga lebih cinta kepada istrinya, selalu mendahulukannya ketimbang kepada kedua orang tuanya. Artinya disitulah letaknya seorang laki-laki ingin mendapatkan surga, maka birrul walidain ini yang sangat penting, yang amat kedua di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang selanjutnya bahwa durhaka jenis dosa yang disegerakan balasannya.
ketika Bani Adam melakukan sebuah dosa, baik itu mencuri, dia berzina, kemudian hal-hal yang lainnya. Tapi ingat, ketika dia melakukan sebuah kedurhakaan kepada kedua orang tuanya, maka itu semuanya akan disegerakan balasannya. Tapi dosa yang lain akan ditangguhkan. Kita sudah membaca kisah-kisah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dulu kita di SD pernah diajarkan dan pernah membaca bahkan, yaitu si maling kundang, yang itu anaknya tidak mengakui, malu dengan keberadaan orang tuanya, maka orang tuanya tidak ridho sampai dikatakan si maling kundang itu menjadi batu. Ini menandakan bahwa doanya kedua orang tua yang sangat mustajab. Dan jelas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengatakan 3 doa yang sangat mustajab yang tidak ada yang tidak terhalang, yaitu diantaranya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Maka hati-hatilah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bersikaplah kita terhadap orang tua dengan baik. Semarah apapun ketika kita ini, maka orang tua itu lebih sabarnya yang luar biasa. Kita mungkin tidak ketidakcocokan terhadap orang tua, tapi ingat, kita kembali ingat ketika kita dirawat, ketika masih kecil, kita sangat merepotkan kedua orang tua kita, sampai orang tua kita mungkin menahan lapar, menahan buang air besar, menahan ngantuk dan sebagainya. Itu kalau kita tidak dibalas dengan hari ini, kita tidak balas dengan kebaikan-kebaikan, tidak untuk memperjuangkan kebahagiaan kedua orang tua kita, maka kita termasuk daripada uqul walidain. Kalau kita tidak pergunakan usia kita sebagai anak, tidak memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Saudaraku, teman-teman teduh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwa ridho Allah itu tergantung daripada ridho kedua orang tua. Ketika orang tua kita ridho terhadap apa yang kita lakukan, maka Allah pun juga akan ridho. Dan apa yang orang tua itu murka, maka Allah pun juga menjadi kemurkaan. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu apapun, maka disitulah kita harus izin kepada kedua orang tua, kita harus pamit, kita harus meminta ridhonya. Karena ingat, ridho orang tua itu juga tergantung daripada keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sekali yang kalau kita membahas daripada uququl birrul walidain, akibat kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua, maka teman-teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa keberkahan itu juga tergantung daripada ketika kita birrul walidain. Kita ingin mendapatkan ketenangan, kita ingin diberikan keberkahan. Mungkin kita ini sulit dalam urusan kita. Ingat, boleh jadi itu kita ini tidak memperhatikan kedua orang tua kita. Mungkin di saat orang tua kita yang sudah menginjak usia yang lanjut, oleh karenanya Al-Quran menyebutkan, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَأْكِلُونَ. Ketika orang tua kita ini sudah berlanjut usianya, maka di situ lemah dalam segala-galanya, lemah fisiknya, lemah akalnya, sehingga kita sebagai anak wajiblah di situ kita memeliharanya, memberikan nafkah yang terbaik, merawatnya, dan disitulah akan mendapatkan keberkahan hidup. Teman-teman, kalau kita ingin hidup kita diberkahi, maka muliakan kedua orang tua dengan memberikan apa yang kita punya. Baik dengan kita merawatnya ketika orang tua kita sudah lanjut usia. Maka saya katakan, ketika orang tua kita lanjut usia dan bahkan mungkin
harus buang airnya di tempat tidurnya, ataupun buang air kecilnya dan sebagainya, dan kita lah sebagai anak yang harus kita merawatnya, dan itu adalah spesial yang Allah berikan kepada kepada kita semuanya, agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ini yang dikatakan oleh Allah kita orang merugi, dan janganlah kita ini termasuk orang yang merugi, kata Rasulullah, tatkala orang tua kita masih hidup namun kita tidak merawatnya. Naudzubillahi min dzalik. Yang berikutnya bahwa laknat Allah itu akan disegerakan kepada anak yang durhaka kepadanya. Ada 7 golongan yang dilaknat oleh Allah, di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka bentuk-bentuk apa saja yang termasuk daripada durhaka kepada kedua orang tua, maka sahabatku, teman dekat hijrah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah tidak menjawab panggilan orang tua kita. Ingat, ada kisah yaitu seorang pemuda yang nama Zurais. Si Zurais ini ketika dia melaksanakan sholat sunnah, namun ketika itu orang tuanya memanggil, dia abaikan. Maka disitulah orang tua tidak ridho, dan disitu ada fitnah. Sehingga si Zurais ini yang ahlul ibadah, dan pada waktu itu tempatnya itu dimusnahkan oleh orang di sekitarnya. Ternyata di situ karena orang tua itu tidak ridho. Ingat, kaidah usul fikih adalah mendahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah ditinggalkan. Artinya ketika kita ini dipanggil oleh kedua orang tua dan kita sedang sholat sunnah, maka kaidahnya batalkan, dan kita menyeru kemudian kita ini kita menghadap kepada kedua orang tua kita. Ini adalah kisah Zurais. Itu adalah bentuk daripada kedurhakaan kita kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah dengan menjawab dengan suara membentak. Nah ini. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Al-Isra itu bahwa rendahkanlah ucapan kita ini kaulan karima, dengan lemah lembut, artinya jangan sampai kita ini mengatakan ataupun berbicara dengan kedua orang tua itu dengan suara membentak, dengan jengkel, sehingga kalau orang itu kalau sudah ada dalam hati kejengkelan, pasti tindakannya, ucapannya dia tidak akan terarah. Nah ini salah satu bentuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Berkata dengan dengan menyepelekan dan sebagainya. Kemudian menyuruh-nyuruh orang tua. Nah ini, menyuruh orang tua, ya makanya ini salah satu bentuk kedurhakaan itu adalah menyuruh. Mungkin kita yang sudah punya anak, nyuruh gendong lah, nyuruh ini, suruh nyuci dan sebagainya, sehingga tidak dimuliakan. Kemudian bentuk daripada kedurhakaan terhadap orang tua adalah bakhil. Bakhil, pelit. Nah ini, ingat, bakhil, pelit terhadap kedua orang tua kita ini. Nih. Yang selanjutnya, bermuka masam, cemberut di hadapan orang tua kita. Jadi ketika kita ada problem apapun, maka kalau bisa kita ini jangan selalu kita ini menampakkan ya kesusahan kita terhadap orang tua kita. Kita ini selalu mengeluh ini, mengeluh dan sebagainya. Maka berikanlah kepada kedua orang tua itu dengan rasa kegembiraan kita ini. Ketika kita menghadap orang tua, ketika ditanya ada apa, tidak ada apa-apa, insya Allah akan teratasi. Tapi kalau kita ini sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit kita ini berkeluh kesah, sehingga muka kita ini tidak sedap dipandang oleh kedua orang tua kita. Nah ingat, itu termasuk daripada kita ini durhaka kepada orang tua kita. Kemudian menyebut kejelekan orang tua kita. Sejahat apapun kedua orang tua kita, baik mungkin orang tua kita itu belum mendapatkan hidayah, jangan sekali-kali menyebut kejelekan-kejelekannya. Jangan mengungkit-ngungkit kejelekan orang tua kita. Maka kita sebagai anak yang soleh,
sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang sudah tutup, dan kita sebagai anak kewajibannya yaitu mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, jangan sekali menjelek-jelekan kedua orang tua kita. Kemudian mendahulukan taat kepada istri ketimbang kita ini taat kepada kedua orang tua kita. Memasukkan berbagai kemungkaran kepada kedua orang tua kita. Mungkin di rumahnya kita ini membuat gaduh, membuat suasana yang tidak senang orang tua kita terhadap kita semuanya. Kemudian kita malu mengakui mungkin karena orang tua kita ini mungkin tidak kaya, mungkin karena miskin, ataupun karena orang tua kita ini tidak gaul, ataupun statusnya pendidikannya rendah, maka itu adalah bentuk daripada bentuk dari kedurhakaan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berbakti kepada keduanya. Mari kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan kita selalu hidup dalam keberkahan dan menggapai ridhonya, menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.